fungsi pengawasan kami selaku parlemen. Yang kedua adalah setelah tahu tanda-tandanya untuk disampaikan dan diketahui oleh rakyat, diketahui oleh orang tua kita, yang paling penting ini kan penyakit menular. Penyakit menular itu kan bisa dihindarkan. Bagaimana antisipasinya? Bagaimana agar terhindar dari penyakit ini? Saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kita masifkan lagi. Pola hidup sehat kita gerakkan lagi. Pola makan sehat kita gerakkan lagi. Salah satunya karena menular ya. Saya kira anak kita apalagi sekarang sudah 100% tatap muka, ya saya kira kita mendorong kepada Kementerian Kesehatan untuk mengajak kita semua, guru-guru, para pemangku kepentingan di tingkat pendidikan untuk menginformasikan dan mengedukasi anak kita bahwa ini penyakit bahaya loh, gitu. Gak perlu takut anak-anakku, tetapi paling tidak bagaimana menghindari yang ini paling sederhana, sering disampaikan oleh pemerintah. Karena ini menular ya, kalau makan nggak boleh kita bergantian sendok, bergantian alat makan kita, yang paling sederhana. Kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan, satu langkah, dua penyakit bisa kita hindarkan, anak kita bisa dihindarkan. Pertama adalah ya hepatitis akut. Yang kedua penyakit yang bisa dihindarkan dengan perilaku kesehatan dengan protokol kesehatan adalah COVID-19. Nah ini saya kira edukasi yang melibatkan keluarga, melibatkan orang tua itu sangat penting sekali. Meskipun saya apresiasi pemerintah hari-hari disampaikan, Pak Menkes menyampaikan bahwa penyakit ini tidak memunculkan rasa yaitu kontak kalau salah dikoreksi gitu. Jadi suatu hal yang sangat positif saya kira. Namun demikian, kalau dari sisi langkah saya kira kita gencarkan saja. Termasuk teman-teman media, saya apresiasi dan terima kasih pada teman-teman media. Bagaimana tanda-tandanya sering disampaikan media, bagaimana antisipasi terhindar dari penyakit ini juga bisa disampaikan oleh media. Nah setelah parlemen minggu depan kalau tidak salah sesuai dengan jadwal kami juga akan koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan selaku pemerintah untuk bagaimana strateginya secara masif untuk menggalangi atau kepada semua pihak ya, karena itu sebenarnya pemerintah ini corong parlemen untuk disampaikan kepada masyarakat, pada pemerintah. Ayo pemerintah, ayo kita semua, kita harus mandiri, kita harus punya ketahanan dari sisi kesehatan. Dalam hal ini adalah penciptaan vaksin. Ilmunya sama, tinggal keperbiakannya seperti apa. Nah momentum vaksinasi terhadap program vaksinasi dan COVID-19 ini nggak boleh terulang lagi. Kita harus siap, apapun penyakit yang berbasiskan virus, kita harus siap. Ahli kita nggak kalah, tinggal mau tidak. Nah ini harus kita sampaikan. Maka beberapa kali saya mengatakan kepada media, momentum COVID-19, apalagi ada temuan penyakit hepatitis, ya silakan ahli pemerintah berkoordinasi dengan ahli untuk menciptakan vaksin-vaksin yang kaitan dengan hepatitis maupun penyakit-penyakit berbasis virus yang lain. Begitu saya kira pemateri untuk diskusi. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kemarin disampaikan juga oleh press conference yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, yang kita tahu bahwa saat ini Indonesia mencatat itu satu kasus probable yang hasilnya itu sudah final bahwa dia bukan dari hepatitis A sampai E ataupun penyebab bakteri ataupun penyakit lainnya ya, seperti misalnya tipes ataupun juga demam berdarah ataupun penyakit-penyakit yang menimbulkan ke arah kuning. Nah, satu kasus yang sudah probable ini ditambah dengan 13 kasus yang masih pending klasifikasi. Jadi kalau kita tahu ya Mas Akmal ya, bahwa di WHO sendiri, teman-teman media kan kita tahu bahwa pengelompokannya itu kategorinya itu memang masih berkembang. Pertama yang disebut sebagai confirmed case. Kalau kita lihat definisi yang disampaikan oleh WHO namanya kasus konfirmasi, itu belum ada definisinya. Kenapa? Karena belum ketemu jenis penyebabnya. Masih banyak sekali asumsi-asumsi. Ada yang mengatakan ini adalah disebabkan oleh mutasi virus hepatitis, tapi belum tahu dia hepatitis jenis yang mana. Yang kedua adalah adenovirus yang kita ketahui sempat juga dikatakan banyak pada kasus-kasus yang ditemukan. Yang ketiga adalah bisa merupakan infeksi yang bersamaan dengan COVID-19. Tapi ini tidak ada sampai saat ini bukti yang menuju ke sana, itu datanya sangat kuat. Sehingga sampai sekarang definisi WHO itu adalah tetap
kasus konfirmasi itu masih kosong. Kalau kita lihat ya, bisa kita lihat. Nah, yang berikutnya kategori itu adalah probable. Nah, Indonesia mencatatkan satu kasus probable dalam hal ini dan sudah dilaporkan ke WHO bahwa Indonesia itu sudah mencatatkan satu kasus probable. Kemudian kalau kita lihat negara-negara lain itu mencatatkan ada 436 kasus dari 27 negara ya, dimana kalau kita lihat Indonesia melaporkan satu kasus kematian dan 4 kasus dengan klasifikasi masih pending klasifikasi ya, jadi dia masih bisa keluar itu. Jadi kita mencatatkan dulu